Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Diamond and Pearl Sinnoh Victor. Mendekati Sinnoh, Satoshi meminta Propokido mengirimkan Pokemon-Pokemon lamanya untuk dilatih. Satoshi dan kawan-kawan tiba di pelabuhan untuk keberangkatan mereka ke tempat diadakannya Sinnoh. Selagi menunggu kapal, mereka melihat Kengo yang sedang berlatih, dibimbing oleh Mikan, seorang gym leader Olivine City. Dulu sekali Satoshi pernah bertarung dengannya. Takeshi langsung mendekati Mikan, dan secepat kilat Kuragung menghantamkan Poison Jab. Setelah itu mereka berbincang-bincang tentang Kengo yang akan mempersiapkan Grand Festival berikutnya. Kengo juga tahu Hikari kalah di babak final melawan Nozomi. Hingga saat ini Hikari masih bingung apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Kengo langsung menyatakan bagaimana kalau Hikari ikut bersamanya. Tak jauh dari situ ada tim Rocket yang mendengar pembicaraan mereka. Ketika mereka semua lengah, tim Rocket langsung merebut Luatzel. Akan tetapi tanpa disangka-sangka, Ohba datang menyelamatkan dan berhasil mengusir tim Rocket dalam sekejap. Kebetulan saja Ohba lewat sini dan melihat teman-temannya dalam bahaya, maka Ohba harus bertindak. Kagum akan seorang Elite Four, Mikan lalu menantang Ohba bertarung. Mikan mengeluarkan Pokemon terkuatnya yaitu Steelix. Ohba meresponnya dengan mengeluarkan Pokemon terkuatnya juga yaitu Infernape. Satoshi lalu mengeluarkan Infernape juga agar ia bisa belajar dari pertandingan hari ini. Kengo terlihat sedikit cemburu dengan kedekatan Hikari dan Satoshi, tetapi mencoba menyembunyikannya. Akhirnya pertandingan dimulai dengan Steelix yang melancarkan Iron Tail. Namun gerakan itu bisa dipatahkan Infernape. Infernape pun membalasnya dengan Flare Blitz yang langsung mengalahkan Steelix. Mikan berterima kasih karena diberi kesempatan untuk melawan Ohba. Ohba merespon bahwa Mikan juga tak kalah hebatnya. Setelah Satoshi menjauh, Kengo menyatakan sepertinya ia harus mengalahkan Satoshi terlebih dulu agar bisa membawa Hikari bersamanya. Belum sempat menjawab, Kengo mengira sudah deal kalau misalkan ia menang melawan Satoshi, Hikari akan menjadi miliknya. Di Pokemon Center, Ohba menceritakan perjalanannya bersama Monferno sebelum berevolusi menjadi Infernape seperti sekarang. Rencananya Ohba akan menghadapi Sirona untuk merebut gelar championnya. Mendengar hal ini, Satoshi juga berkeinginan untuk melawan Sirona. Di luar, Kengo sedang berlatih. Satoshi yang menghampirinya memutuskan untuk ikut berlatih juga. Namun terjadi kesalahpahaman ketika Buizel tak sengaja melancarkan serangan ke arah Empoleon. Kedua Pokemon itu hampir saja bertengkar kalau tidak dihentikan trainernya. Maka dari itu mereka memutuskan untuk bertarung saja. Satoshi versus Kengo. Keesokan harinya mereka memulai pertandingan antara Buizel versus Empoleon. Tanpa sepengetahuan Satoshi bahwa sebenarnya pertarungan ini adalah untuk memperebutkan Hikari. Sebaliknya Satoshi meniru gaya bertarung Ohba yang mengandalkan pertahanannya lalu menyerang balik. Empoleon melancarkan Hydro Cannon yang bisa menembus pertahanan Buizel. Buizel lanjut dengan Ice Punch, namun luput dan malahan ia yang terkena Metal Claw. Buizel masih belum menyerah walaupun kenyataannya ia sudah kehabisan banyak energi. Pertandingan pun berakhir dengan Empoleon yang berhasil melancarkan Drill Peck, membuat Buizel jatuh tak sadarkan diri. Sesuai kesepakatan sepihak, maka Kengo meminta Hikari untuk ikut dengannya. Hikari pun bingung apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Kengo. Tindakannya sungguh aneh hari ini. Singkat cerita, Satoshi dan kawan-kawan mengucapkan salam perpisahan karena akan berangkat ke Lily Valley Island. Kengo melihat dari kejauhan Hikari pergi tanpa memberitahukan apapun kepadanya. Ketika menengok ke belakang, Hikari ternyata meninggalkan sepucuk surat untuknya. Hikari mengatakan bahwa ia akan menyemangati Satoshi di Sinnoh. Mimpinya masih sama, yaitu menjadi top koordinator. Hikari yakin kalau mereka berdua pasti akan berjumpa lagi. Kengo pun perlahan menerima dan memastikan di pertemuan berikutnya ia akan jadi lebih kuat. Jangan lupa juga masih ada tim Rocket yang akan terus mengikuti kemanapun perginya Satoshi dan Pikachu. Di kapal, Satoshi dan kawan-kawan bertemu dengan Baku.
yang menanyakan kemana tujuan mereka. Satoshi menjawab bahwa mereka sedang dalam perjalanan ke Sinoli. Sedangkan Baku yang mengaku sebagai pemburu harta karun lebih tertarik mencarinya. Baku menceritakan ia sudah lama menjadi seorang pemburu harta karun dengan dibantu Baltoy yang mempunyai kemampuan menemukan harta. Baku sudah mendapatkan banyak sekali. Namun Baku mengincar harta yang belum ditemukan hingga saat ini. Baku memang belum mendapatkan harta karun itu, tapi ia punya map yang bisa menunjukkan di mana tempatnya. Masalahnya Baku sama sekali tidak mengerti cara membaca simbol yang ada di map. Satoshi dan kawan-kawan pun juga tidak mengerti apa yang dimaksud di map itu. Daripada pusing-pusing, bagaimana kalau mereka membantu Baku mencari harta karun itu, yang langsung disetujui oleh semuanya. Tim Rocket yang mendengar hal ini berupaya merebut harta karun itu. Singkat cerita, mereka tiba di hutan. Seolah tahu jalan, Piplap memimpin di depan. Hanya beberapa langkah, Piplap diledakkan Voltron yang tiba-tiba muncul. Pikachu Thunderbolt agar bisa lari dari kepungan para Pokemon itu. Di tempat berikutnya, Piplap masih saja memimpin di depan, tapi langsung diledakkan lagi oleh Pineko. Alhasil Satoshi dan yang lainnya segera kabur dari tempat itu. Setelah dicek, ternyata hal ini memang terpampang di map, bahwa itu adalah trap yang dipersiapkan agar orang-orang tidak bisa mencapai harta karun, yang artinya mereka sekarang berada di jalan yang benar. Sementara itu di belakang ada tim Rocket yang tidak tahu menau akan tetapi masih nekat untuk mengikuti. Hasilnya mereka diganggu para Pokemon yang menjaga di spotnya masing-masing. Tiba di tepi sungai, Satoshi dan kawan-kawan bertemu dengan Vileplume yang tidak mengizinkan mereka lewat. Infernape diperintahkan untuk menakut-nakuti Pokemon-Pokemon itu. Setelahnya, Takeshi mengobati Piplap yang terkena Stun Spore. Tim Rocket yang masih mengikuti juga bisa melewati rintangan. Tiba di depan gua kali ini sebelum Piplap melangkah, Baku meminta Baltoy yang memimpin jalan. Ketika sudah masuk, Graveler datang menghadang. Piplap sempat ingin melawan, tapi bisa dikalahkan. Mau tak mau, Satoshi dan kawan-kawan melarikan diri. Graveler menabrak sehingga memisahkan mereka. Satoshi dan kawan-kawan berada di dasar gua, di mana di situ ada golem yang menjaga tempatnya. Gible bertarung melawannya dan berhasil mengalahkan golem itu. Sekarang mereka harus mencari Baku dan Piplap. Seperti biasa untuk menunjukkan jalan ke arah Piplap, Gible melancarkan Draco Meteor. Alhasil mereka menemukannya. Kali ini Piplap berterima kasih karena berkat Gible lah ia bisa ditemukan. Tim Rocket yang masih berada di dalam berupaya mencari jalan keluar, akan tetapi malah diempaskan Onix. Satoshi dan kawan-kawan akhirnya tiba di Ruins, yang dipercaya sebagai tempat harta karun. Begitu hendak memecahkan misteri yang ada di tempat ini, tim Rocket datang mengganggu. Nyasu menginjak panel yang menyebabkan Ruins aktif, dan seketika memanggil Claydol. Claydol yang bertindak sebagai penjaga harta karun, tanpa berlama-lama langsung mengajar tim Rocket. Claydol sekarang mengincar Satoshi dan kawan-kawan. Sepertinya untuk bisa mendapatkan harta karun maka Pokemon ini harus dikalahkan terlebih dulu. Tapi mengalahkannya juga tidak segampang itu. Menyadari Claydol adalah bentuk evolusi Baltoy, Baku mengira Pokemonnya bisa mengalahkan Claydol. Seperti yang diduga, Claydol itu kewalahan karena gerakan Baltoy lebih gesit dan juga terus-terusan melancarkan Gyroball. Serangan telak mengakibatkan Claydol akhirnya kalah, yang mana Baku langsung mencari kesempatan untuk menangkapnya. Begitu Claydol terkalahkan, maka muncul lemari yang bersinar. Pas dilihat, di dalamnya hanyalah tembikar. Padahal Satoshi dan kawan-kawan berharap hartanya adalah uang dan emas. Namun berbeda bagi Baku. Justru benda inilah yang lebih berharga dari apa yang ia harapkan. Harta ini akan Baku pajang di museum. Tiba waktunya bagi mereka untuk berpisah, dikarenakan Baku berencana melanjutkan pencarian harta karun, sementara Satoshi dalam perjalanan menuju ke Sinoli. Di depan mereka ada Lily Valley Island. Satoshi sudah tidak sabar menginjakkan kakinya di pulau itu. Begitu sampai di sana, terlihat banyaknya orang yang merayakan Sinoli. Satoshi langsung pergi ke Pokemon Center untuk mendaftar. Selagi menunggu, Hikari dan Takeshi menyadari ada banyak orang yang berambisi untuk memenangkan Sinoli. Suster Joy yang menangani bagian pendaftaran. Takeshi sempat merayu Suster Joy sebelum dihentikan Kroagung. Lalu setelah itu, Suster Joy menyerahkan kartu pendaftaran kepada Satoshi. Tim Rocket yang menyamar menjadi staf senang sekali.
karena akan ada banyak Pokemon yang bisa dicuri nantinya. Satoshi dan kawan-kawan beralih ke tempat penginapan. Tiba-tiba saja Kohei berbisik di belakang Hikari. Tak menyangka bahwa Kohei juga ikut berpartisipasi dalam sinoli. Begitu tiba di kamar, Hikari langsung beraba di atas kasur. Sementara Satoshi membuka surat yang ditinggalkan Propokido. Satoshi kemudian menghubungi Propokido, meminta Pokemon lamanya ditransfer agar bisa ia latih. Hikari tidak tahu ternyata Satoshi memiliki banyak Pokemon. Satoshi lalu mempersiapkan Pokemonnya untuk ditukar kecuali Pikachu. Yang bertugas mentransfer Pokemon saat itu adalah tim Rocket. Sebelum itu, tim Rocket ingin memeriksa Pokeball terlebih dulu, yang tentunya Satoshi bingung karena tidak pernah ada prosedur seperti ini sebelumnya. Di luar, ternyata Nyasu sudah menunggu untuk menjemput teman-temannya. Satoshi menunggu, tapi tim Rocket belum datang-datang. Hingga tiba staf yang asli yang menyatakan baru saja ia datang. Satoshi kesal dengan tim Rocket yang setiap hari selalu mengganggunya. Pikachu menghukum tim Rocket dengan Thunderbolt. Akan tetapi Pokeball Satoshi juga ikut terbang. Satu persatu Pokeball bisa dikumpulkan kembali. Namun begitu dibuka isinya kosong. Kosong. Mereka pun mulai mencari dan menemukan Corpus yang sedang berjalan-jalan dan Totodile yang bermain air mancur. Begitu mendengar suara Satoshi, mereka berdua langsung bergegas. Satoshi senang sekali bisa berjumpa dengan Pokemonnya lagi. Kini tinggal mencari sisanya. Di dapur, Satoshi menemukan Snorlax yang menghabiskan seluruh makanan. Satoshi meminta maaf atas perbuatannya. Tapi seingat Satoshi, ia bukan meminta Snorlax. Propokido baru menyadari ia salah mentransfer Pokemon yang diminta Satoshi. Karena saat itu Heracross masih ada bersama Bulbasaur. Satoshi yang melanjutkan pencarian bertemu dengan Jun yang mengatakan ia baru saja ditabrak Pokemon yang tak dikenal. Jun menjabarkan ciri-cirinya sehingga Satoshi langsung tahu bahwa itu adalah Bayleef, Pokemon yang sangat mencintai Satoshi. Hikari baru kali ini melihat ada Pokemon yang jatuh cinta dengan manusia. Satoshi hendak memasukkan Bayleef ke Pokeball, namun Bayleef menolaknya dengan menggigit Pokeball itu karena ingin menghabiskan waktu bersama Satoshi lebih lama lagi. Dengan begini, tinggal satu Pokemon lagi. Saat itu, Cyndaquil Satoshi berusaha lari dari tangkapan tim Rocket. Cyndaquil lalu melawan balik yang membuat Satoshi mengetahui di mana posisi Pokemonnya itu. Pertempuran antar Cyndaquil dan tim Rocket menimbulkan kebakaran. Sebelum menyebar, para Pokemon tipe air segera memadamkannya. Bayleef diperintahkan memotong lengan robot tim Rocket. Lalu sisanya biar Pikachu yang menghabisi tim Rocket. Akan tetapi tim Rocket telah melapisi robotnya dengan bahan anti listrik, lalu mengeluarkan lengan baru yang jauh lebih berbahaya. Snorlax tidak begitu berguna karena ia hanya tertidur. Begitu ia bersender, tim Rocket langsung kehilangan keseimbangan. Kemudian tim Rocket disiram dan di Thunderbolt lagi, namun tetap tidak mempan. Tim Rocket melanjutkan pengejaran Cyndaquil. Saat akan menyentuhnya, Cyndaquil tiba-tiba berevolusi menjadi Quilava. Quilava memiliki api yang lebih panas daripada sebelumnya, memasak tim Rocket hingga mereka terpental. Setelah masalah sudah selesai, Satoshi menghubungi Prop lagi, meminta mengirimkan lebih banyak Pokemon agar bisa ia latih, demi menciptakan tim terkuat yang akan digunakan Satoshi di Sinoli.